Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran nahwu dengan membaca kitab terjemahan matan Jurumiyah. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah masuk di bab i'rab. I'rab itu adalah perubahan akhir kata karena adanya penyakit. Itu harus antum ulang-ulang yang diinginkan dengannya. Dia adalah perubahan akhir kata karena adanya penyakit yang masuk. Perubahannya itu bisa nampak dhamma fathah kasrohnya dan bisa tidak nampak. Tapi dia berubah. Ini i'rab. Kemudian antum ingat kembali, i'rab itu ada 4 jenisnya. Ada rofa, ada nasab, ada khafad atau jar, dan ada jazm. Ingat rofa, perubahan khusus tandanya dhammah. Atau apa yang menggantikannya. Itu rofa, perubahan khusus tandanya dhammah. Atau apa yang menggantikannya. Sementara nasab, perubahan khusus tandanya fathah atau penggantinya. Khafad atau jar, perubahan khusus tandanya kasroh atau apa yang menggantikannya. Kemudian jazm, perubahan khusus tandanya sukun atau apa yang menggantikannya. Terus kemarin sebelum kita lebih jauh tentang perubahan kata-kata yang berubah, kan itu banyak. Kita masuk dulu di kata yang lawannya dari i'rab. Mabni disebut dengan bina. Bina itu adalah tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Ini kita ambil terakhir. Tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Dan tetapnya akhir kata itu tidak keluar dari 4. Kadang ada kata tetap di atas sukun. Kadang ada tetap di atas dhammah. Kadang ada tetap di atas fathah. Kadang ada kata tetap di atas kasroh. Ini tetapnya sebuah kata dalam bahasa Arab. Dan alhamdulillah kata-kata yang tetap itu terbatas. Beda kalau kata yang berubah. Itu banyak. Nah, hari ini nih insya Allah kita akan pelajari apa saja yang tetap dari kata. Ingat pelajaran sebelumnya, kata itu hanya ada 3. Satu apa? Isim. Yang kedua, fiil. Yang ketiga, huruf, harf. Huruf semua mabni, tidak pernah berubah. Jadi ini nanti kita gugurkan ketika kita bahas isim yang bisa berubah. Kalau antum dapat dalam bahasa Arab huruf, maka tidak akan pernah berubah. Misalnya antum dapat nanti ada huruf min. Ini min tidak akan pernah berubah harokatnya, selalu min. Paham ini? Ini huruf. Berarti yang bisa berubah itu hanya isim dan fi'il. Isim, ada isim yang bisa berubah dan ada isim yang tidak akan pernah berubah. Artinya satu kali antum hafal, satu kali antum dapat, langsung tahu. Tidak berubah. Isim terbagi 2. Ada yang disebut dengan isim mu'rab. Isim yang bisa berubah. Ada yang disebut dengan isim yang mabani.
Ya, isim yang mabni. Isim yang tidak pernah berubah. Isim mu'rab kita akhirkan. Sekarang ini yang kita mau pelajari adalah isim yang mabni. Fi'il, ini untuk fi'il nomor 2 ini, fi'il. Fi'il juga terbagi dua. Fi'il juga terbagi dua. Ada fi'il mu'rab dan ada fi'il yang mabni. Disebut fi'il mabni. Fi'il mu'rab juga kita akhirkan fi'il yang berubah. Dan ini nanti akan ditentukan fi'il apa. Kemudian yang kita akan pelajari ini sebentar ini adalah fi'il yang mabni. Fi'il yang mabni. Kalau antum bertanya kenapa kita selesaikan dulu isim mabni sama fi'il mabni. Kalau antum bertanya dibandingkan dengan yang mu'rab yang berubah. Karena yang mabni itu sedikit jadi mudah kita ketahui duluan. Makanya sebenarnya penulis matan Jurumiyah tidak sampaikan. Paham kan? Belum tidak sebutkan kata yang tetap. Kenapa? Alasannya gampang sekali jawabannya. Karena ini kosakata terkait dengan yang tidak berubah sedikit. Makanya belum tidak sampaikan. Tapi di sini ana sampaikan supaya dari awal antum sudah tahu. Bah kalau saya dapat ini nanti berarti tidak akan pernah berubah dalam kalimat bahasa Arab. Paham ini? Ini yang kita akan selesaikan. Lihat di catatan. Di halaman 8. Al-asma'ul mabniyat. Isim-isim yang mabni. Lihat bukunya isim-isim yang mabni. Kalau antum dapat isim ini digolongkan berdasarkan penelitian. Ulama bahasa Arab meneliti kosakata bahasa Arab. Dan mereka simpulkan kalau isim itu mabni tidak akan keluar dari ini. Antum hafal saja, ini sedikit, mudah insya Allah. Pertama, ismul isyarah, kata tunjuk. Kalau antum dapat kata terjemahannya ini atau itu tidak pernah berubah. Paham ini? Isim isyarah, kata tunjuk. Seperti ini contohnya. Di buku, hada. Ini kalau antum dapat, hada. Nanti dalam kitab, hada. Ini tidak akan pernah berubah ini. Dimanapun posisinya, letaknya dalam kalimat, pokoknya jangan takut. Baca, hada. Walaupun kemasukan penyakit. Ya kan? Kan kalau kata yang bisa berubah, kemasukan penyakit akan berubah. Misalnya Zaid. Ini kan bukan kata yang mabni. Bukan kata yang tetap. Berarti nanti bisa Zaidun, Zaidan, Zaidin. Kan begitu. Tapi hada, apapun yang terjadi, tidak akan pernah berubah. Hada. Artinya ini. Hadihi. Itu contohnya itu. Hadihi. Ini kasrohnya nih ha. Tidak akan pernah berubah. Nanti walaupun gundul, baca saja. Hadihi. Ini tidak pernah orang Arab baca hadihu, hadiha. Tidak pernah. Selalu hadihi. Satu kali antum hafal. Demikian pula itu. Dalika. Kata dalika sampai kapanpun, dimanapun antum baca dalika. Itu huruf kafnya. Huruf kafnya. Tidak pernah berubah. Demikian pula tilka. Sama itu. Cuman ini penggunaannya saja beda. Kalau antum menunjuk ini kan artinya sama-sama ini. Hada hadihi sama-sama ini. Dalika tilka sama-sama ini. Sama-sama itu artinya. Cuma bedanya kalau hada mau menunjuk laki-laki. Misalnya antum mau menunjuk Zaid. Hada Zaid. Antum mau menunjuk Maryam. Hadihi Maryam. Penggunaannya saja. Kalau ini. Kalau itu. Dalika untuk laki-laki. Antum mau menunjuk Zaid. Itu Zaid. Dalika Zaid. Kalau perempuan. Tilka. Tilka Maryam. Itu Maryam. Paham? Itu penggunaan. Penggunaan kita tidak bahas. Yang kita bahas ini adalah harokat huruf terakhir. Kalau antum dapat kata terjemahannya ini atau itu. Pokoknya. Ini kan anak cuma contohkan 4 kata.
Masih ada lagi kata lain. Masih ada lagi. Tidak hanya 4 ini. Tapi ini kesimpulan untuk dasar. Kalau antum dapat ini isim isyarah, langsung yakini. Oh, mabni. Apa artinya mabni? Apa artinya mabni? Tidak akan pernah berubah, tetap. Paham ini? Ini kata pertama. Isim pertama. Isim yang kedua, di situ tadi terletak yang pertama, ismud domir. Di situ tadi apa? Yang pertama ismud domir, yang kedua isim isyarah. Yang pertama ismud domir, kata ganti. Itu di nomor 1 ya tadi ya, kita lewati. Ismud domir, kata ganti. Kata ganti ini, kata ganti bisa orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Antum kalau dapat kata ganti, siapa itu seperti apa? Seperti huwa. Huwa artinya dia. Anta artinya kamu. Ana artinya saya. Ini kata huwa. Huwa. Ini huruf terakhirnya nih, yaitu waw. Tidak pernah berubah itu. Selalu dibaca fathah wawnya. Huwa. Tidak pernah berubah apapun yang terjadi. Dan ini kata ganti. Terjemahannya dia. Kata ganti. Kalau dia kata ganti, tidak akan pernah berubah. Demikian pula anta. Kalau antum bilang, oh Ustadz kan ada anti. Itu katanya beda, lain lagi. Kalau anta kan kamu laki-laki. Kalau anti, kamu perempuan. Berarti anti juga domir. Kata ganti. Dia tidak akan pernah berubah. Selalu dibaca anti juga, sama. Pokoknya ini, Anda contohkan sama antum 3. Nanti antum berikan kesimpulan kapan domir mabni. Tidak akan pernah berubah. Nah, ini dia, sudah 2. Yang ketiga, ismul mausul, kata sambung. Ini kata-kata yang terjemahannya yang. Kata-kata yang terjemahannya apa? Yang, untuk menyambung kata sebelumnya dengan kata setelahnya. Paham kan? Ya, untuk menyambung kata kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Misalnya ya, orang biasa contohkan ja'a Zaid. Datang Zaid. Ya, kita mau bilang yang berdiri, Zaid yang berdiri. Kan susah kalau kita bilang ja'a Zaid, koma. Datang Zaid berdiri. Kan tak nyambung. Dipakaikan kata sambung di antaranya. Di antaranya. Seperti alladzi. Ja'a Zaid alladzi koma. Ini disebut kata sambung. Kita di sini bukan mau mengenal kata sambung pada hakikatnya. Tapi mau mengenal harokatnya. Nanti kata sambung itu gampang sekali. Insya Allah antum akan dikasih di buku ini juga. Tapi nanti, akan datang pembahasannya. Akan dikasih semua nanti kata sambung ini di antum. Insya Allah akan datang di buku ini juga. Di sini nih kita mau kenal ini alladzi. Alladzi ini huruf ya-nya ini sukun. Huruf ya-nya ini sukun. Ini kapanpun, dimanapun selalu dibaca alladzi. Jangan pernah ubah menjadi alladiyah, alladiyyi, alladiyyu. Jangan pernah. Karena ini kata tidak akan pernah berubah. Dipahami ini? Paham ini? Sama juga nanti ini yang belum contohkan juga. Allati. Allati. Ini tidak pernah berubah. Dan anak katakan sama antum, yang tidak ada anak sebutkan di sini nanti akan datang. Sama dengan yang antum sering dapat alladzina. Ini kan sering dalam Al-Quran. Alladzina. Ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina. Ini perhatikan harokat nunnya. Alladzina. Ini na-nya itu tidak pernah berubah harokatnya. Selalu na. Kenapa? Isim mausul. Kata sambung. Tidak akan pernah berubah harokatnya sampai kapanpun dimanapun. Itu untuk sekarang. Jangan bertanya apa saja itu yang seperti itu. Akan dikasih antum. Ini kita urus dulu harokatnya. Kalau antum dapat isim mausul, harokatnya tidak pernah berubah. Kita bertahap dalam belajar sedikit-sedikit. Dipahami? Kalau antum dapat isim mausul, oh ini kata tidak akan pernah berubah harokatnya. Kapan di fathah maka selama-lamanya akan di fathah.
Kapan dikasro maka selama-lamanya akan dikasro. Kapan disukun maka selama-lamanya akan disukun. Ini yang ketiga. Yang keempat. Isim yang tidak akan pernah berubah. Ismul istifham. Kata tanya. Kata tanya. Semua kata yang bermakna pertanyaan tidak akan pernah berubah. Seperti di situ buku kaifa. Selalu kita bilang kaifa haluk. Kaifa. Itu kaifa, enggak pernah, jangan pernah bilang kaifu. Tiba-tiba antum mau bilang kaifu haluk. Atau kaifi haluk. Antum menyelisih orang Arab. Paham ini kan? Berarti antum buat kaidah baru. Ini kaifa selama-lamanya di fathah. Karena kata tanya. Demikian pula situ contohnya kam. Berapa? Itu kam sampai kapanpun pasti disukun. Demikian pula di situ ada aina. Di mana? Banyak lagi kata tanya yang lain nanti. Yang penting kalau antum dapat kata tanya mabni. Dia tidak akan pernah berubah. Ini yang keempat. Yang kelima dan ini yang terakhir. Yang kelima dan ini yang terakhir dari kata yang mabni. Ismu syarti. Kata-kata yang bermakna syarat. Misalnya yang bermakna jika. Siapapun. Kapanpun. Kata-kata yang bermakna syarat. Biasa di Quran banyak diterjemahkan barang siapa. Seperti man ya'mal mithqala dzarratin. Barang siapa yang melakukan sebesar dzarrah khairon kebaikan. Yaro dia akan melihatnya. Man ya'mal. Siapapun. Barang siapa. Kalau terjemahannya bermakna syarat. Maka pastikan mabni. Nah, ini nanti juga akan dikasih. Dan kata isim syarat ini, antum tidak usah terlalu sibukkan diri dengannya. Karena biasanya dia kata-katanya itu mirip dengan isim istifham. Cuman beda dalam menerjemahkannya. Kalau istifham kan bertanya, kalau syarat mempersyaratkan. Seperti man. Man ini bisa bertanya, bisa syarat. Kalau bertanya, siapa? Man, siapa? Kalau syarat, barang siapa, siapapun. Paham terjemahannya? Sama juga dengan ma. Ma, kan biasa kata tanya juga. Apa? Bisa juga bermakna syarat. Apapun, tambahkan pun. Paham kan? Iya. Sama dengan mata. Ini kata tanya juga. Mata, kapan? Kalau disyarat, kapanpun. Bukan kapan, itu tanya. Jadi dia ini mirip, sama. Sama. Cuma nanti ada tambahan faedah yang kita akan dapat nanti lagi. Yang jelas di sini, mau dia isim istifham atau dia isim syarat, pastikan mabni. Apa artinya mabni? Diulangi dulu itu apa artinya mabni? Tetap, tidak akan pernah berubah. Selesai isim. Antum hafal. 5 ini mabni. Dimanapun antum dapat tidak akan pernah berubah. Selain ini berarti mu'rab. Selain ini berarti bisa berubah. Bisa apa? Berubah. Siapa saja itu? Alhamdulillah juga di buku ini sudah dikasih. Kata-kata yang berubah itu. Inilah nanti yang lama kita pelajari. Yang lama karena dia banyak. Berubahnya itu kan bisa saja dhamma, fathah, bisa kasroh. Bisa juga berubahnya itu alif ya, waw ya. Berubahnya itu bisa saja dhamma, kasroh, kasroh. Bisa saja juga berubahnya itu dhamma, fathah, sukun. Macam-macam nanti kita akan pelajari perubahannya. Ini yang tetap. Berikutnya di halaman berikutnya halaman 9 af'alul mabniyat. Fi'il-fi'il yang mabni. Fi'il-fi'il yang mabni. Antum sebenarnya ini sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Ya, tentang fi'il mabni. Fi'il itu kan ada 3. Fi'il itu ada 3. Ada fi'il madhi. Ya. Terus ada fi'il mudhari. Dan ada fi'il apa? Amr. Ini kan fi'il cuma 3 saja. 3. Fi'il itu yang mabni, dipastikan mabni,
itu madi dan amr. Itu pasti mabni, tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Mudhari juga bisa mabni, tapi hanya dua keadaan. Selain dua ini jangan coba-coba mabnikan. Yaitu nanti sebentar kita akan sebutkan rinciannya. Kalau bersambung dengan nun yang bertasdid, atau nun yang bersukun, atau nun yang berfathah. Ini tiga nun ini. Yang mana tiga nun ini nanti jadi dua saja, digolongkan menjadi dua. Ini yang pertama, nun yang tasdid sama nun sukun. Yang kedua, nun yang berfathah. Kapan ada fi'il mudhari bersambung dengan salah satu dari tiga nun ini, maka pasti mabni. Kalau tidak, maka berubah. Paham ini? Maka berubah. Kita mulai dengan yang pertama. Kita baca bukunya sebentar. Kan ini sebenarnya gampang. Kita mulai dengan yang pertama. Fi'il madhi. Kita mulai dengan yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi, para ulama kita sudah meneliti. Kalau antum dapat fi'il madhi, kata kerja lampau, kan antum sudah dikasih fi'il madhi. Paham kan? Antum sudah dikasih yang namanya fi'il madhi. Di pelajaran sebelumnya bahwa alamat fi'il, terus fi'il terbagi tiga, ada madhi, ada mudhari, ada amr. Nanti akan dikasih lagi di pembahasan berikutnya. Fi'il madhi, kalau antum dapat fi'il madhi, pastikan dia di fathah. Huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya. Kalau antum dapat misalnya, nanti polanya ada tiga ya, kalau tiga huruf. Ya, kalau dia tiga huruf, polanya itu bentuk katanya hanya ada tiga. Tiga bentuk. Bagi orang belajar sorof ini mudah. Kalau antum ikut sorof kemarin. Bahkan bukan hanya tiga pola ini. Antum sudah pahami kalau belajar sorof kemarin. Sebelum ini dia ada 22 bentuk. Tapi ini tiga huruf. Kalau dia tiga huruf kan huruf pertamanya pasti fathah. Huruf keduanya ada yang di fathah, ada yang di dhamma, ada yang di kasroh. Ada fa'al, fa'il, fa'ul. Itu kan kalau tiga huruf antum baca saja. Fa'al, fa'il atau fa'ul. Yang kita urus di nahwu, huruf terakhirnya antum apain? Kan begitu. Huruf terakhirnya itu fi'il madhi pastikan di fathah. Berarti fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu hukum asal. Jangan takut. Akhir dari fi'il madhi pasti fathah. Akhir dari fi'il madhi pasti apa? Fathah. Kapan dia berubah? Kalau bersambung dengan waw pada akhirnya. Kalau kemasukan huruf waw langsung berubah dari fathah menjadi dhammah. Jadi fa'ala. Sama dengan waw apa jadinya? Wawnya sukun. Coba buat. Fa'ala. Sama dengan waw. Langsung dhammah huruf terakhirnya. Jangan takut. Karena itu tetapnya seperti itu. Fa'ala. Fa'ila. Fa'ula. Antum nanti tinggal dapat kata misalnya. Ya. Qatala. Sambungkan dengan waw. Kataba. Khoroja. Gosala. Karuma. 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 Huruf terakhir ubah menjadi dhammah. Ulang. Karuma. Ya? Ulang. Hasuna. Kaburo. Fariha. Fariha. Jangan takut, itu harokat tetap. Itu enaknya kalau di nahwu. Kan nahwu langsung ditetapkan semua harokatnya. Yang tidak akan pernah berubah. Dipahami ini? Jadi kalau bersama dengan waw langsung dhammah. Terus kalau tanpa waw, hilang wawnya, kembali fathah. Paham ini? Jelas ini? Demikian pula yang dikecualikan asalnya fathah. Kecuali bersambung dengan tiga
perkara bersambung dengan na, ta, atau tu, atau ti. Ta itu bisa ta, ti, tu. Kalau bersambung dengan 3 perkara ini, maka huruf terakhir dari fi'il madhi sukun. Sukun, jangan lupa. Ini harokat tetap dan ini terakhir, sudah. Kan dia itu fi'il madhi itu mabni di atas 3. Fathah, dhammah, sukun. Dan ini punya tempat masing-masing. Tadi dhammah kalau bersambung dengan waw. Nah sekarang sukun. Kalau bersambung dengan ini. Bersambung dengan ta, tu, ti, na. Langsung huruf terakhir dari fi'il madhi sukun. Jangan lupa. Coba praktek. Fa'ala. Sambungkan dulu dengan waw. Fa'ila dengan waw. Fa'ula dengan waw. Sekarang. Fa'ala dengan na. Fa'ala dengan na. Tu. Ti. Ta. Jelas berarti? Coba fa'ila. Bentuk kedua. Fa'ila. Sambung dengan na. Langsung sukun. Tu. Na. Ta. Sama juga dengan fa'ula. Sama. Coba. Fa'ula. Sambung dengan tu. Ti. Na. Selesai. Berarti selain 2 ini. Fathah. Misalnya antum dapat gundul ya. Nanti dalam kitab gundul. Antum dapat misalnya seperti ini. Ini karena fi'il madhi. Ini huruf terakhir antum harokati apa? Ini katab. Huruf terakhirnya antum bilang apa? Antum baca apa? Coba baca. Ulang. Saya sambungkan dengan waw. Saya sambungkan dengan tu. Mudah kan? Jelas kan? Selesai madhi. Paham kan? Mudhari. Karena setelah madhi mudhari. Sekarang kita bahas mabninya fi'il mudhari. Ingat, fi'il mudhari itu asalnya bisa berubah. Fi'il mudhari itu dia bisa berubah. Bentuknya. Fi'il mudhari bisa berubah bentuknya. Seperti nanti yang berubah nanti ya kita belum pelajari ini. Ini kita mau pelajari dulu kalau dia tetap tidak berubah. Kalau dia tidak berubah. Ini asalnya, ini fi'il mudhari ini. Ini untuk contoh saja. Ini fi'il mudhari. Yaktub. Ini adalah bentuk dari fi'il mudhari. Yaktubu. Ini nanti bisa yaktuba, bisa yaktub. Sukun. Ini bisa berubah ini. Bisa yaktubu, bisa yaktuba, bisa yaktub. Sukun. Setiap fi'il mudhari bisa 3. Setiap antum dapat fi'il mudhari bisa 3 itu. Antum dapat apa saja. Misalnya dapat juga kata ya yaftah. Bisa yaftahu, yaftaha, yaftah. Bisa 3. Bisa berubah. Dia akan mabni kalau bersambung dengan 2 perkara. Yang Anda bilang tadi itu ada 3 ini nih. Yang ada 3 tadi. 3 nun. Tapi digolongkan menjadi 2 perkara. Dia akan mabni ini fi'il mudhari. Pertama kalau bersambung dengan yang namanya nun taukid. Kalau bersambung dengan nun taukid. Nun taukid ini
adalah nun yang bertasdid atau nun yang bersukun. Kalau ada fi'il mudhari bersambung dengan nun yang tasdid atau nunnya sukun, ini namanya nun taukid. Ini namanya saja dulu. Namanya nun taukid. Tapi di sini bukan kita mau kenal nun taukid. Kita mau kenal fi'il mudhari kalau bersambung dengan nun taukid. Fi'il mudhari kalau bersambung dengan nun taukid, maka huruf terakhirnya langsung di fathah. Tidak akan pernah berubah. Contoh tadi ada kata tadi yang kita tulis, ada kata yafta. Bisa kan yaftahu, bisa yaftaha, bisa yaftah, kan begitu? Tapi kalau saya sambungkan dengan nun di sini, nun tasdid, otomatis tidak ada pilihan. Pasti hanya fathah. Dipahami nih? Jadinya darinya yaftahu atau yaftaha atau yaftah. Saya sambungkan dengan nun taukid yang bertasdid, langsung fathah. Yaftahanna. Langsung pilihannya tidak ada lagi dhammah, tidak ada lagi sukun. Cuman fathah. Cuman ini fathah. Jadi yaftahanna. Paham ini? Dipahami ini? Demikian pula kalau nunnya di sini sukun. Sama juga. Yaftahan. Bedanya yaftahan. Tasdid sama sukun. Dipahami ini? Coba antum buat tadi. Ada kata ini yang Anda contohkan yaktubu. Kan bisa yaktuba, yaktube. Coba sambungkan dengan itu kata yaktubu. Ya. Yaktubu. Sambungkan dengan nun yang tasdid apa jadinya? Coba. Langsung yaktubanna. Nun yang disukun. Hah? Yaktuban. Yajlisu. Sambungan yang tasdid. Ulang. Sukun. Sukun. Mudah. Coba lagi. Yashrobu. Ulang. Yang sukun. Yang sukun. Coba Zaid. Tidak bisa Pak. Ini isim. Kita maunya fi'il mudhari. Jangan biar isim juga dikasih masuk nun taukid. Itu cuma tes saja. Konsentrasi. Dipahami ini sudah? Sudah ini? Mudah. Jadi ini yang pertama, nun taukid. Yang kedua, kalau dia bersambung dia akan mabni. Kalau dia bersambung dengan nun yang disebut dengan nun niswah. Nun yang bermakna perempuan. Inilah yang tadi itu nun yang fathah. Itu nun yang di fathah ini disebut dengan nun niswah. Kalau nunnya tasdid atau sukun, nun taukid namanya. Kalau nunnya di fathah, namanya nun niswah. Fi'il mudhari, kita bukan mau mengenal nun niswah. Kita mau mengenal mabninya fi'il mudhari. Fi'il mudhari kalau bersambung dengan nun niswah, nun yang di fathah, fi'il mudhari itu otomatis sukun. Huruf terakhirnya. Langsung antum sukun. Misalnya ya, tadi kita bilang yaktubu. Yaktubu. Kalau saya masukkan ini di sini nun niswah, nun yang di fathah, langsung di sini domanya saya ganti sukun. Yaktubna. Itu kapanpun dimanapun begitu bacaannya. Dipahami ini? Coba yaktubu. Sambung dengan na. Yajlisu. Yajlisu. Yakruju. Yakruju. Yaftahu. Yaftahu. Yagsilu. Ya'malu. Ya'malu. Yazidu. Tidak bisa. Ini nama orang. Yazid. Yazid nama orang bukan fi'il mudhari. Jangan sembarang kasih sambung. Jelas berarti ini? Jelas? Selesai. Selain itu berubah. Jadi kalau tidak ada nun taukid, tidak ada nun nisbah, bisa berubah. Yang berubah itu nanti kita akan pelajari berubahnya di atas apa.
Sisa fi'il amr. Sisa fi'il amr. Ini bentuk terakhir dari fi'il. Fi'il amr untuk mabninya fi'il amr. Ini sebenarnya pemahamannya agak sulit. Bukan sulit sebenarnya. Dia ada hubungannya dengan fi'il mudhari. Fi'il amr itu dia kan dibuat dari fi'il mudhari. Fi'il amr, saya ulangi. Dia dibuat dari fi'il mudhari. Jadi tergantung fi'il mudharinya. Jadi dia akan mabni sesuai dengan fi'il mudharinya. Sesuai dengan fi'il mudharinya. Berarti kita butuh memahami cara buat fi'il amr. Setelah itu kita akan tahu dia mabni di atas apa. Secara garis besar dulu, antum kalau sudah belajar sorof tentunya ini mudah. Tapi kalau baru ikut ini, baru ikut yang ini, tentunya ini sulit. Sedikit, tidak sulit banyak. Fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari itu ada beberapa bentuk. Fi'il mudhari itu ada beberapa bentuknya. Saya akan contohkan masing-masing satu dari setiap bentuk. Dari setiap bentuk. Fi'il mudhari. Dan nanti antum akan kiaskan ya, bentuk-bentuk itu dengan bentuk yang lain. Jadi bentuk pertama adalah seperti kata fi'il mudhari yaktubu. Bentuk kedua adalah ya seperti kata yaftahu. Bentuk ketiga adalah seperti kata yajlisu. Perhatikan huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya bukan waw, bukan alif, bukan ya. Ya, ada juga huruf terakhirnya tuh waw, alif, ya. Kita contohkan 3 juga. Yad'u. Yad'u yang akhirnya waw. Yahdi. Ini yang akhirnya ya. Dan yardo. Ya, ini yang akhirnya alif. Terus kita harus contohkan juga yang berakhiran alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Karena bentuknya itu hanya seperti itu. Jadi ini bentuk pertama, kedua, ketiga, ya. Bentuk ketiga. Ini nanti bentuk jadinya keempat. Ini 5, ini 6. Bentuk berikutnya dari fi'il mudhari adalah yang berakhiran waw dan nun. Bisa kita contohkan yaktubuna. Ya. Yaktubuna. Bisa alif dan nun kita contohkan yaktubani. Yaktubani. Bisa juga satu lagi yang berakhiran ya dan nun. Ini taktubina. Bagi yang sudah belajar sorof sebelumnya ini mudah sekali. Tidak ada kesulitan sama sekali. Yaktubina. Tapi bagi yang baru datang, baru saja ikut. Maka inilah nanti bentuk fi'il amr. Fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari. Dengan cara dihilangkan huruf yang menjadikan fi'il itu mudhari. Itu ini kan yaktubu yang membuat dia jadi fi'il mudhari adalah ini huruf ya. Yaftahu huruf ya. Yajlisu ini huruf ya yang pertama. Yad'u sama juga huruf ya. Yahdi sama juga huruf ya. Yardo sama juga huruf ya. Yaktubuna sama juga ya. Yaktubani ya juga. Taktubina ini tak. Itu langkah pertama. Hilangkan huruf pertama. Paham kan? Hilangkan huruf pertama. Kemudian setelah itu, mereka katakan kan setelah hilang huruf pertama ini jadinya begini. Iya, kalau ditulis. Ini jadinya begini.
Huruf kafnya sukun, kemudian dhamma, kemudian dhamma. Karena huruf pertama sukun, tambahkan alif. Karena tidak bisa diawali oleh sukun. Harus ditambah alif supaya bisa dibaca. Supaya bisa dibaca. Sama semuanya begitu. Ini kan jadinya ya sukun, fathah, kemudian dhamma. Tidak bisa dibaca, tambahkan alif. Ini juga sama. Jadinya begini. Ya, sukun baru dhamma. Tambah alif kan tidak bisa dibaca. Sama juga ini juga. Sama. Tambah alif. Ini juga. Tambah alif. Ini juga. Tambah alif. Sama juga ini. Tambah alif. Kalau kita hilangkan berarti kan tulisannya ya. Kalau kita tambahkan alif, kita tulis dulu asalnya. Ini sukun, tambah alif. Karena sukun. Semua seperti itu sampai ke bawah. Tambah alif. Ini semua tambah alif. Ya, tambah alif. Kemudian kita katakan ya. Ini juga kita tambah alif. Iya. Seperti itu. Sekarang ini yang kita mau ini, proses terakhir. Proses terakhir. Mabninya fil amr. Ini kita mau tahu. Ini yang Ana mau kasih tahu antum. Itu tadi itu sebenarnya bukan urusan kita. Itu sorof. Ini langkah terakhirnya nih yang kita mau. Mabninya fil amr. Dilihat pada huruf terakhirnya. Kalau huruf terakhirnya adalah waw, ya, alif, maka hapus waw, ya, alif. Itu tetapnya begitu. Ini huruf terakhirnya waw. Ini kata ini. Maka kalau mau tahu mabninya, hapus ini waw. Berarti kalau antum hapus waw di sini tadi tinggal ain. Hapus wawnya. Paham ini? Hapus saja huruf wawnya. Kalau huruf terakhirnya waw. Kata mereka tetap di atas penghilangan waw. Paham ini? Kalau huruf terakhirnya ya, hapus ya. Kalau huruf terakhirnya adalah alif, hapus alif. Berarti sisa dot. Karena saya hapus alifnya. Paham kan? Jadi gampang. Kalau huruf terakhirnya waw alif ya, hapus waw alif ya. Kalau huruf terakhirnya nun, seperti ini. Yang tadi. Ya. Ini. Kalau huruf terakhirnya nun, semua. Maka hapus nunnya. Mudah sekali. Kalau huruf terakhirnya nun, hapus saja nun. Hapus saja nun. Semuanya. Ya. Hapus saja nunnya. Kalau terakhirnya nun. Dipahami ini? Karena terakhir dari fi'il mudhari itu adalah alif, waw, atau ya, atau nun. Kalau akhirnya alif, waw, ya, hapus alif, waw, ya. Kalau akhirnya nun, hapus nun. Selain ini, antum sukun. Paham itu fi'il mati? Fi'il amr. Dipahami ini? Pokoknya kalau ada huruf terakhirnya waw, alif, ya, hapus waw, alif, ya. Kalau huruf terakhirnya nun, hapus siapa? Nun. Selain itu sukun. Berarti yang ini. Ini. Antum apa ini nih? Yang kata ini. Huruf terakhirnya apa itu? Huruf terakhirnya apa dulu? Waw, alif, ya atau nun? Apa ini? Huruf terakhirnya.
Ba. Berarti jangan takut, langsung sukun. Ini yang kedua. Huruf terakhirnya apa ini? Ha. Berarti bukan alif, bukan waw, bukan ya, bukan nun. Berarti apa ini? Sukun. Ini huruf terakhirnya apa ini? Sin. Berarti bukan alif, bukan waw, bukan ya, bukan nun. Berarti apa ini? Sukun. Ini cara mudahnya fi'il amr. Cara mudahnya fi'il amr. Nanti sebenarnya ada cara lagi untuk mengetahuinya. Hanya saja kita belum pelajari tanda-tanda penjazm. Nanti ada ucapan yang lebih pendek dari ini. Nanti anak akan ingatkan. Yang jelas fi'il amr itu paling mudah mabninya. Sebenarnya. Cuman dia punya hubungan dengan kata lain. Kita harus pahami dulu itu, baru kita akan paham. Nah, kalau antum belum terlalu paham di sini, tidak apa-apa. Tidak mengapa. Ini anak kasih antum ini yang paling mudahnya. Jadi dia mabninya tetapnya dilihat dari huruf terakhir. Ingat saja, kalau huruf terakhirnya alif, waw, ya, hilang. Alif, waw, ya. Paham ini? Hilang alif, waw, dan ya. Kalau hilang huruf terakhirnya adalah nun. Hilang apa? Hilangkan siapa? Nun. Dipahami ini? Kalau bukan, maka sukun. Kalau bukan, maka apa? Sukun. Dipahami ini? Itu untuk tahap awal. Nanti ada pernyataan yang lebih bagus daripada ini. Tapi kalau kita sudah pelajari hal yang nanti, yang membuat antum lebih paham tentang fi'il. Selesai fi'il. Lihat kita baca. Af'alul mabniyat. Lihat di buku halaman 9. Fi'il-fi'il yang mabni. Fi'il-fi'il yang mabni. Wal mabni minal af'al. Yang mabni dari fi'il. Wal madi, wal amr, wal mudhari. Dia adalah fi'il madi, fi'il amr, dan fi'il mudhari. Idat tasola binuni taukidi mubasyaratan wa nunin niswah. Fi'il mudhari kalau bersambung dengan nun taukid secara langsung dan nun niswah. Nun taukid tadi sudah anak kasih. Yang tasdid atau sukun. Nun niswah yang berfathah. Yang berfathah. Lihat. Al-madi. Fi'il madi. Perhatikan pernyataan anak itu fi'il madi. Huwa mabniun alal fathi. Dia tetap di atas fathah. Illa kecuali. Idat tasola biwawil jamaah. Fayudom. Kecuali bersama dengan waw jamaah maka didommah. Tadi waw. Ditambahkan waw. Langsung dommah. Au bidomiri rof'in mutaharik. Fayuskan. Atau bersambung dengan domir yang berharokat. Domir berharokat itulah tadi itu. Na, ta, ti, tu. Itu namanya domir berharokat namanya. Paham ini? Maka disukun. Lihat contohnya di buku. Misal lihat. Katabu. Di situ baru didomma karena waw. Katabata, katabna. Sukun karena na. Katabta karena ta. Katabtuma tu. Katabtum tu. Katabti. Katabtuma tu. Katabtunna tu. Katabtu tu. Katabna na. Coba antum perhatikan itu. Dia hanya 3 saja. Kalau tidak disukun maka dhammah, kalau tidak didomah maka fathah. Dan anak sudah kasih tadi di papan. Ini ingat, ini contoh satu kata. Semua antum jangan hafal kataba. Hafal tadi koedanya. Bersambung dengan ta, tu, ti, na, sukun. Apapun katanya. Bersambung dengan waw, dhammah. Apapun katanya. Selain itu, maka fathah. Itu yang antum hafal. Jangan hafal kataba. Kekurangan orang kadang dia hafal ini katanya. Tidak hafal koedanya. Sehingga kita tidak bisa praktek. Nah, ini bentuknya. Kemudian lihat lagi setelahnya. Fi'il mudhari di halaman 10. Di halaman 10 fi'il mudhari.
Jika bersambung dengan nun taukid secara langsung, maka dia mabni tetap di atas fathah. Contohnya yaktubanna, mudah sekali. Wa idza tasala binunin niswa, dan jika bersambung dengan nun niswa, fahuwa mabniun 'ala sukun, maka dia tetap di atas sukun. Maka dia tetap di atas sukun. Contoh yaktubna. Dipahami ini? Ini yang kita bilang tadi. Wal amru, sementara fil amr, ini pernyataan anak ini antum gantung dulu ya. Yang di sini nih. Wal amru huwa mabniun ala ma yujzamu bihi fi'ilul mudhari. Fil amr, dia mabni di atas apa fi'il mudhari dijazm. Kita belum tahu kalau untuk ikhwah yang baru ikut atau akhwat yang baru ikut. Kita belum tahu fi'il mudhari itu dijazm dengan tanda apa. Dipahami ini? Nah, ini kita gantung dulu. Nggak apa-apa, ini pernyataan. Fi'il amr mabni di atas apa fi'il mudhari dijazm. Nanti anak akan ingatkan kembali. Dan kalau anak lupa, antum ingatkan kembali. Ketika kita bahas fi'il mudhari dijazm. Kita kembali ke sini. Fi'il mudhari nanti dijazm, ada tanda jazmnya. Ada tanda jazmnya. Nah, ini jangan dulu kita baca. Karena terikat dengan fi'il mudhari yang dijazm. Kita butuh tahu apa saja alat penjazm. Kita butuh mengetahui apa saja alat penjazm. Itu kita akhirkan ini. Nanti kalau anak lupa, antum ingatkan. Ketika dibahas alat-alat penjazm. Atau fi'il mudhari yang dijazm. Insya Allah. Kalau anak lupa, ingatkan. Ini selesai dulu. Fi'il yang mabni. Demikian pula isim yang mabni. Inilah jumlahnya. Sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke kata yang mu'rab. Kata yang bisa berubah. Kita masuk ke sedikit di pertemuan ini. Kita kembali ke atas. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke kata-kata yang berubah dan mengenal tanda perubahannya. Dan mengenal tanda perubahannya. Inilah bab yang paling penting dalam nahwu. Ini paling penting dalam nahwu. Bahkan sebagian ulama bahasa mengatakan tidak ada nahwu kalau tidak ada ini bab. Mengenal tanda baca setiap huruf terakhir dari kata bahasa Arab. Dan ini bab seorang kalau mau baca kitab gundul tidak bisa baca kitab gundul kalau tidak hafal ini. Tanda-tandanya. Kalau tidak hafal, tidak bisa baca kitab gundul. Karena di sinilah diketahui ini saya baca dhammah, fathah, kasroh atau sukun. Dan yang saya baca dhammah ini kata apa? Di sini ada kelompoknya. Kalau kata di dhammah, ini saja yang bisa di dhammah. Kalau di fathah, ini saja yang bisa di fathah. Kalau di kasroh, ini saja kata yang bisa di kasroh. Kan tidak sembarang kita harokati. Nah, ini di sini babnya, ini paling penting. Ini inti dari nahwu. Antum harus perhatikan dan fokus pada pembahasannya. Kalau antum tidak paham, tanya. Karena ini kalau lewat, maka akan susah nanti ketika antum mau baca kitab gundul. Susah sekali. Iya. Lihat. Lirraf'i arba'u alamatin. Untuk rofa ada 4 tanda. Artinya kalau kata itu di rofa. Tahu rofa ya? Tandanya dhammah atau apa yang menggantikannya. Kalau sebuah kata di rofa. Artinya kemasukan penyakit rofa. Maka hanya ada 4 tandanya. Tidak akan pernah keluar. Kalau antum dikatakan ini kata di rofa. Maka tandanya pasti salah satu dari 4. Tidak akan pernah keluar. Tandanya kalau kata di rofa. Kalau kata di rofa. Maka tandanya hanya ada 4. Tidak ada kelima. Ini para ulama teliti. Panjang. Semua kosakata yang di rofa dalam bahasa Arab. Maka tandanya ada 4. Dan 4 ini nanti masing-masing ada tempatnya. Untuk rofa 4 tanda. Apa itu? Ad-dhammatu
Pertama, kalau kata itu dirofa maka tandanya dhammah. Yang kedua, wal waw. Tanda kedua waw. Kalau ada kata dirofa maka tanda kedua adalah huruf waw. Yang ketiga, wal alifu. Alif. Yang keempat, wan nun. Adanya nun. Inilah 4 tanda rofa. Ketika kata dirofa, kemasukan penyakit rofa, maka tidak keluar dengan tanda dhammah, waw, alif, nun. Ini tandanya. Dipahami ini? Dipahami ini? Ini tandanya. Kalau antum dapat kata di dhammah, langsung dirofa. Atau pakai waw, langsung bilang dirofa. Atau pakai alif, langsung katakan dirofa. Atau pakai nun, langsung katakan dirofa. Tinggal nanti mengenal kata apa itu yang di dhammah. Ada kelompoknya. Ada kelompoknya. Ini antum harus hafal. Untuk alamat rofa. Waw, dhammah, alif, nun. Ini dhammah disebut tanda asal. Ini dhammah disebut tanda asal. Karena pengertian rofa itu kan perubahan tandanya dhammah. Kemudian waw, alif, nun. Ini 3 ini disebut fara'. Tanda cabang. Pengganti dari dhammah. Ketika kata tidak di dhammah, sementara dia di rofa, maka penggantinya dhammah adalah waw atau alif atau nun. Anda paham ini? Ini kata ini. Asal kalau tanda rofa, dhammah. Tapi kalau ada kan kata sebagian kata tidak bisa di dhammah. Maka penggantinya hanya 3. Waw atau alif atau nun. Kapan waw menggantikan dhammah? Kapan alif menggantikan dhammah? Kapan nun menggantikan dhammah? Ada tempatnya masing-masing. Kita masuk. Kita belajari. Fa'ammad dhammatu. Kita masuk dulu sekarang. Fa'ammad dhammatu. Adapun dhammah. Fatakunu alamatan lirraf'i. Maka dia menjadi tanda untuk rofa. Fi arba'ati mawadi'a. Pada 4 tempat. Masya Allah ini makin runcing. Kalau antum dapat kata di dhammah. Maka hanya 4 tempat. Tidak akan pernah ada tempat kelima. Kalau ada kata dalam bahasa Arab di dhammah. Maka itu hanya 4 saja. Penelitian. Siapa itu? Fil ismil mufrad. Pada isim mufrad. Kapan ada kata isim mufrad. Dan dia di dhammah. Dia di dhammah. Maka itu di rofa namanya. Paham ini? Antum dapat isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Hah? Kata tunggal. Bukan 2, bukan 3. Ada di catatan kaki. Ada di catatan kaki. Pada isim mufrad. Itu yang pertama. Lihat catatan kaki. Ada pengertian isim mufrad. Ini bagi yang belum pernah belajar nahwu. Kan ini buku-buku dasar. Buku 0. Buku dasar. Dikasih pengertian isim mufrad di bawah. Catatan kaki 31. Kita turun dulu ke bawah. Isim mufrad dalam kurung kata tunggal. Adalah apa yang bukan musanna. Namanya kata tunggal. Bukan 2. Bukan jamak. Bukan banyak. Dan bukan pula dari asma'ul khamsah. Isim-isim yang 5. Yang nanti kita akan kenal. Apa itu isim yang 5. Kita akan kenal nanti juga. Jadi isim mufrad itu bukan 2, bukan 3, bukan asmaul khamsah. Itulah isim mufrad. Kalau antum dapat isim mufrad, pastikan dhammah kalau dia di rofa. Contohnya gini ya. Contoh gini. Ana kasihkan antum 1 penyakit rofa. 1 saja dulu. Penyakit rofa yang paling terkenal. Ja'a. Ini penyakit terkenal ini. Ini penyakit namanya. Nanti antum akan tahu nanti tahap terakhir. Semua penyakit rofa. Di sini karena bukan penyakit yang kita mau kenal. Yang disebabkan oleh penyakit ini. Ini yang kita mau kenal sekarang. Ini namanya penyakit rofa ini ja'a. Kalau ada kata setelahnya. Dimasuki oleh ja'a. Maka kata setelahnya pasti di rofa. Pasti di rofa. Kalau dia masuk ke isim mufrad. Langsung
Dhammah, jangan takut. Contoh misalnya, ja'a. Saya kasih masuk isim mufrad setelahnya, Zaid. Zaid ini bukan 2, bukan 3, bukan asmaul khamsah. Seorang yang bernama Zaid. Paham ini? Ja'a Zaid. Antum baca apa Zaid? Zaidun, langsung dhammah. Jangan takut. Karena Zaid isim mufrad. Kalau dia dirofa, tandanya pasti dhammah. Demikian pula kalau saya ganti Zaid dengan Ali. Antum baca apa Ali? Ja'a. Saya ganti dengan rojul. Antum baca apa rojul? Ja'a. Ana ganti dengan misalnya kata Anas. Coba antum baca. Anas. Ja'a. Semuanya antum dhammah. Kenapa? Isim mufrad. Kalau masuk penyakit rofa, tandanya dhammah. Dipahami nih? Tandanya apa? Dhammah. Di buku lihat. Contoh isim mufrad. Kitabun. Mirsamun. Rojulun. Waladun. Muslimun. Kafirun. Paham ini? Artinya, tadinya itu anak antum bilang kitab misalnya. Kitab. Antum tidak tahu ini harokat ba. Tapi kalau masuk penyakit rofa, misalnya antum masukkan di sini ja'a, antum bilang apa? Ja'a kita bun, kan begitu. Muslim, ja'a, muslimun. Kafir, ja'a, jangan takut. Isim mufrad kalau dia di rofa, tandanya dhammah. Jangan takut. Yang berikutnya, jamak taksir. Termasuk yang beralamatkan dhammah, kembali ke atas adalah jam'ut taksir. Jamak taksir. Lihat kembali ke bawah. Catatan nomor 32. Jam'ut taksir, jamak taksir adalah setiap isim yang menunjukkan atas lebih banyak daripada 2 laki-laki atau wanita. Bersamaan dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Misalnya tadi ada kata rojul. Rojul, ini rojul isim mufrad. Kata tunggal. Kalau berubah menjadi rijal. Ini namanya apa? Jamak taksir. Karena kalau berubah dari bentuk asal. Namanya jamak taksir. Kalau berubah dari bentuk asal. Namanya jamak taksir. Nah, jamak taksir kalau kemasukan penyakit rofa sama dengan isim mufrad. Coba tadi. Rojul. Kemasukan ja'a. Antum baca apa tadi? Rojul. Kemasukan ja'a. Ja'a rojul. Rojulun. Kan dhammah. Rijal. Masukkan ja'a. Ja'a. Sama. Dhammah juga. Karena jamak taksir sama dengan isim mufrad. Isim mufrad kan hanya berubah bentuk saja. Isim mufrad kalau dirofa tandanya dhammah. Jamak taksir kalau dirofa tandanya juga sama. Dhammah. Tandanya dhammah. Sama. Contohnya di catatan banyak. Anda sebutkan jamak taksir. Berikutnya. Jamak mu'annas salim. Termasuk tempatnya kata yang dirofa dengan tanda dhammah. Jamak mu'annas salim. Nah, jamak mu'annas salim ini terakhir untuk pertemuan ini. Karena untuk tempat keempat itu panjang. Kita akhirkan di Senin akan datang. Iya. Jamak mu'annas salim ini mudah. Jamak mu'annas salim ada di bawah. Contohnya, lihat catatan 33. Catatan nomor 33, lihat. Jamak mu'annas salim adalah setiap isim yang menunjukkan atas lebih banyak dari 2 wanita. Namanya juga jamak. Lebih dari 2. Tapi kalau jamak taksir, bisa laki-laki, bisa perempuan. Jamak mu'annas salim itu khusus perempuan. Tapi perhatikan sebentar cara buatnya. Dengan tambahan alif dan ta pada akhir katanya. Jadi kalau antum mau lihat jamak mu'annas salim, dia adalah jamak yang ditambahkan alif dan ta di akhir kata itu. Dan di sini kalau dia dirofa, taknya itu jangan lupa.
langsung antum domma. Taknya antum langsung apa? Domma. Karena dia dirofa dengan tanda apa? Domma. Ada catatan yang anak kasih di situ. Setelah contoh muslimatun muslimatun, kafirotun kafirotun, sobirotun sobirotun. Cara membuat jama' muannats salim itu juga penting. Siapa tahu antum mau buat sekaligus untuk mengenalnya. Cara membuat jama' muannats salim. Jika kata tersebut padanya terdapat tak marbutoh, tak bulat. Pada kata tersebut sudah ada taknya, tak bulat. Seperti ini, ada taknya. Atau nanti ditulis seperti ini, ada taknya. Maka dihilangkan taknya. Kemudian tambahkan alif dan ta. Jadi kalau punya ta, hilangkan ini ta. Baru tambahkan alif dan ta. Jangan langsung tambah. Itu akan sulit. Paham ini? Misalnya antum dapat kata ya. Antum dapat kata. Tadi contohnya ya. Contoh tadi kata yang ada tadi kafiroh. Kafiroh. Ini kan ada taknya. Maka kalau antum mau buat jama, hapus dulu ini ta. Baru tambahkan alif dan ta. Dipahami nih? Jadi hapus dulu taknya. Jika ada taknya. Hapus dulu taknya baru tambahkan alif dan ta. Itu untuk semuanya. Begitu kaidahnya. Begitu kaidahnya. Dan jika tidak ada ta, maka tinggal ditambahkan alif dan ta pada akhirnya. Paham ini? Misalnya antum mau jamak kata Maryam. Maryam, Maryamu. Kan tidak punya ta di akhirnya. Maka langsung saja tambahkan alif dan ta. Sebelum alif fathah tentunya. Tambahkan sebelum alif apa? Fathah. Sisa setelah itu huruf terakhirnya. Kalau marfu, ini kita mau pelajari. Kalau marfu langsung antum domma. Maryamatun. Kalau marfu. Kalau kemasukan penyakit rofa. Jama' mu'anats salim. Kalau di rofa tandanya apa? Tandanya apa? Domma. Jadi ini 3 tempat. 3 yang di domma. Sisa 1 lagi pekan depan insya Allah. Sisa 1. Kan ada 4 tempat yang beralamatkan domma. Tidak ada tempat kelima. Antum hafal dulu 3 ini. Dan sebelumnya hafal. Tanda rofa 4. Usahakan hafal. Kalau antum cita-citanya mau baca kitab gundul. Kalau enggak mau ya jangan dihafal. Nah, enggak usah dihafal. Tapi kalau antum memang tujuannya adalah mau menghafal mau membaca kitab gundul, hafal. Rofa punya 4 tanda. Dhammah, waw, alif, nun. Setelah itu siapa saja di dhammah? Sudah kita pelajari 3. Kata yang di dhammah kita sudah pelajari 3. Cuma ada 4. Kita sudah pelajari 3. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Ini dulu. Alhamdulillah. Nah, nanti lagi kita akan pelajari yang keempat dan masuk nanti nasab, jer, jazm. Kita akan cepat. Kemungkinan pekan depan kita akan selesaikan itu nasab juga. Insya Allah kita akan masuk di nasab. Insya Allah ta'ala. Ada pertanyaan? Mengenai pelajaran hari ini yang tadi? Atau yang sebelumnya? Baik, itu pertanyaan bagus. Terkait dengan dhammanya. Dhamma saja atau 2 dhammah? Tergantung. Itu kan tergantung keadaan. Kalau ada al, maka dhammah saja. Kalau tidak ada, ya 2 dhammanya. Kan itu kan masalah yang lain itu. Intinya di dhammah. Dhammanya ada 2 atau cuma 1, tergantung. Kalau ada al di awal, maka 1 saja dhammanya. Karena al tidak bisa bergabung dengan 2 dhammah. Tidak bisa bergabung dengan tanwin. Itu kan bukan masalah penyakit. Itu cuma masalah bentuk nanti penulisannya. Saya harus tulis 2 dhammah atau 1 dhammah. Kalau ada alnya, tulis 1 dhammah.
Kalau misalnya Maryamat, antum tambahkan al, maka al Maryamatu, satu domah. Tapi kalau tidak ada alnya, maka antum nanti kalau di sini misalnya antum hapus alnya, dah, maka Maryamatun, dua domah. Sama dengan Zaid, sama dengan rojul. Rojulun, tidak ada al. Kalau ada al, ar-rojulu. Yang jelas dommah. Jelas dommah. Ada lagi? Akhwat juga kalau ada yang mau ditanyakan boleh pakai kertas. Nanti misalnya pekan ini ada yang tidak dipahami, boleh pekan depan ditanyakan. Dimajukan kertasnya. Insya Allah. Alhamdulillah, kita cukupkan. Subhanakallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.